Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semua. Dan kali ini yang mau kita bahas itu adalah pinjol ini tidak kunjung direvisi juga gitu loh. Jadi seakan selama ini kita ngoceh, berkoar, menyampaikan kesalahan-kesalahan yang kita temukan, rasa saya tidak begitu cukup gitu loh bagi otoritas jasa keuangan untuk menindaklanjuti pinjol-pinjol yang nakal-nakal ini ya. Beberapa dari pinjol-pinjol yang nakal-nakal itu salah satunya mungkin selain dari pinjol ilegal, beberapa kasus juga banyak terjadi dari pinjol ilegal. Ya, saya mau bahas hal ini buat Anda semuanya, dan sekalian kalau memang kita tidak menemukan solusi dari otoritas jasa keuangan, kita harus sepakat untuk stop dulu pinjol-pinjol yang tidak sesuai dengan SOP dan aturan dari OJK. Dan pinjol mana aja nanti yang harusnya kita stop, nggak peduli itu mau ada di dalam 102 pinjol legal atau ada di bawah naungan Bank Indonesia atau OJK, langsung kita nggak peduli, asalkan itu tidak memenuhi SOP yang ada, tidak sesuai dengan aturan yang ada, harus sepakat gitu loh. Karena era kita kan era digital nih. Kita meminjam pun juga berbasis digital, meminjam pun dengan berbasis online. Jadi dengan kita sepakat juga semuanya tanpa harus kita keluarkan aksi, turun ke jalan nih segala macam, saya rasa itu bikin ribet ya. Di ujungnya juga paling kesepakatan itu paling banyaknya juga di dunia online. Di dunia nyatanya paling 5 atau 7 orang aja gitu loh yang paling juga akan hadir. Jadi mendingan kita edukasi dari dunia online-nya, kayak mana pendapat ini bisa didengarkan gitu loh. Jadi memang kita harus kompakkan, dan kita akan hentikan pembayaran dari pinjol-pinjol mana aja nih nanti. Ya, yang penting teman-teman ikuti channel ini, video ini sampai habis, jangan di skip supaya Anda tidak gagal paham, supaya Anda benar-benar jelas. Dan saya sampaikan juga, yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Itu nanti Anda bisa bergabung juga di dalam grup WhatsApp saya. Ya, yang belum mensupport channel ini silahkan disupport dulu. Mudah-mudahan dukungan dan supportan Anda menjadikan saya makin semangat dan channel ini makin berkembang lagi. Silahkan support dan mendukung. Makin kesini saya perhatikan tidak ada pergerakan nyata dari otoritas jasa keuangan. Hanya ada himbauan atau sebatas dia juga ikut mempromosikan pinjol-pinjol yang katanya sudah jelas legalitasnya. Tapi pinjol yang jelas legalitasnya ini dia tidak melihat mekanismenya, seperti apa dia mengambil keuntungan yang cukup besar dan sangat besar kepada masyarakat Indonesia. OJK seakan mengkebelakangkan hal itu gitu loh. Ya, OJK hanya mempedulikan soal data yang diserahkan dari pinjol ini kepada pihak OJK dan pihak asosiasi. Ya, seakan dia tidak peduli nih dengan fakta apapun yang terjadi di lapangan. Ya, mau fakta itu ada yang mengakhiri hidup, kabur dari rumah, loncat dari gedung, minum racun ini, nggak peduli gitu loh. Ya, kecuali kasus itu sudah booming, sudah viral banget gitu loh, di mana-mana penggerebekan, di mana-mana ada aksi ini, sudah disampaikan juga oleh petinggi-petinggi negara, baru OJK bekerja. Ya, kayak kasus dari IPB kemarin, sampai detik ini OJK belum memanfaatkan momen itu. Biasanya OJK sudah memanfaatkan itu, ya, momen-momen hal-hal itu gitu loh. Ya, biasanya konferensi fair langsung OJK juga telah menyampaikan, menghimbau jangan pinjam ke pinjol ilegal. Kalau kita analisa yang terjadi dari mahasiswa IPB itu dengan pinjamannya 5 juta sampai 29 juta, itu sudah jelas dicairkan oleh pinjol yang legal. Ya, berarti ini walaupun ada campur tangan dari beberapa oknum, maupun itu oknum dalam maupun oknum luar, dengan mengiming-imingkan sebuah investasi dengan keuntungan, ya, tapi tetap ini yang cair adalah pinjol legal gitu loh. Saya yakin boleh dicek itu semuanya, karena belum sampai detik ini kan datanya belum dikeluarkan itu. Pinjol mana aja sih yang dipinjami oleh
mahasiswa ini gitu. Ya, dari mahasiswa IPB ini apakah pinjolnya ilegal atau pinjolnya yang ada terdaftar di OJK. Tapi kalau asumsi saya, pastinya pinjol yang terdaftar di OJK. Ya, yang legalitasnya sudah jelas karena itu yang mau mencairkan dengan nominal besar. Saya ingat itu satu iklan. Teman-teman boleh juga ingat. Nomor kamu dipakai sudah berapa tahun? Sudah 3 tahun. Ada dong limit 5 juta bisa digunakan. Apa coba kira-kira? Siapa yang ingat dengan iklan yang seperti itu? Isi di kolom komentar. Ya. Jadi kalau OJK membilangin mahasiswa yang terjebak di pinjol itu adalah pinjol ilegal, saya yakin enggak gitu loh. Ya, pasti dari pinjolnya yang legal dan resmi. Ya, karena saya masih ingat nomor handphone aja kalau sudah bertahun limitnya ada. Siapa yang tidak tergiur? Jadi dalam momen-momen tertentu orang-orang pasti akan tertarik. Ya. Karena walaupun ada edukasi dari OJK, penjelasan dari OJK bahwa hati-hati dengan pinjol ilegal, jangan meminjam yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan segala macam. Orang-orang aja bisa bilangin, sebagian besar orang belum tahu nih fungsi OJK, padahal OJK dari 2011 ya sampai detik ini gitu loh. Ya, udah 11 tahun OJK memegang kendali perbankan yang ada di Indonesia. Mungkin setengah dari masyarakat Indonesia masih belum tahu fungsi apa sih OJK ini. Ya, makanya tidak ada gebrakan dari kasus pinjol aja lah dulu ya. Belum lagi kasus yang lain-lain. Saya juga banyak itu, cuman saya itu nggak mau beralih dulu ke dari pinjol ke sini, dari sini ke sini. Saya nggak mau, jadi saya masih nyaman aja membahas soal pinjol, mengedukasi soal pinjol. Walaupun saya tahu nih jebakan di bawah banyak ini, ya. Belum lagi ini dikeluarkan program P2P untuk UMKM. Belum lagi ada perkumpulan ibu-ibu yang dari bank-bank apalah namanya itu yang pinjamannya 2 juta, 3 juta. Itu semuanya jebakan gitu loh. Walaupun katanya ada pendampingan, kita akan bantu nanti untuk UMKM ini segala macam. Rasa saya program itu belum berhasil. Belum seberhasil KUR kredit usaha rakyat. Ya, kalau KUR oke, berhasil. Awalnya KUR itu kredit tanpa anggunan, tapi karena banyaknya nasabah-nasabah yang macet-macet dan seakan-akan tidak mempedulikan, akhirnya pakai anggunan. Ya, kita nggak bahas itu. Kita bahas soal pinjol saja. Pinjol sampai detik ini OJK tidak mempedulikan mau seberapa banyak sih korbannya. Ya, mau sehebat apapun nanti resikonya, OJK nggak peduli. Yang saya perhatikan dipedulikan di posisi ini adalah himbauan. Yang penting pinjol ini telah mendaftarkan diri ke OJK, telah mengikuti persyaratan-persyaratan yang ada di negara ini, sudah. Jadi apapun yang mau mereka lakukan terhadap masyarakat ini, OJK hanya memvonis itu kebodohan Anda. Ya, itu urusan Anda. Ngapain Anda minjem? Ya, jadi ketika ada laporan kepada OJK, OJK sampaikan, selesaikan secara internal. Seakan nggak mempedulikan hal ini, ada apa gitu loh. Ya, ada apa dengan OJK? Nanti kalau masyarakat semuanya ya kompak, karena dia sudah tahu nih dia berada di titik kementokan di mana tidak ada lagi solusi di balik masalah mereka. Mereka sepakat meminjam sebanyak-banyaknya, dia berhenti bayar. Yakin nggak pinjol mampu memproses mereka? Ya, jangan sampai hal seperti itu terjadi. Makanya OJK atasi dulu nih. Ya, ini kalau dibiarkan terus, makin lama makin besar, takutnya kearoganan yang ada dalam pikiran masyarakat akan terjadi. Sekarang aja berapa banyak orang-orang yang memanfaatkan pinjol ini untuk sumber penghasilan mereka. Mereka bobol pinjol. Ya, walaupun saya tidak membenarkan hal itu. Ya, dia bobol pinjol, dia ambil yang ilegal, dia ambil yang ini, dia ambil ini. Dengan data fake, dia nggak bayar lagi nih. Ya, ini dikategorikan benar atau tidak benar? Ya, jangan sampai semua masyarakat Indonesia nyemplung ke dalam permainan ini. Ya, kasihan OJK telah capek-capek nih menarik investor dari luar, mencari kayak mana dia bisa berinvestasi di Indonesia ini. Tujuannya adalah untuk perkembangan negara ini, pendapatan dari APBN juga. Tapi dengan mekanisme yang salah seperti ini, akhirnya adalah memperkaya investor asing, tapi menyiksa masyarakat Indonesia sendiri. Ya, jadi harusnya dari dulu OJK jembatan ini satu permasalahan. Anda pinjam pinjol, bayar sesuai dengan seperti ini, ya.
Kalau pinjolnya nanti tidak melunasi utang Anda, pinjolnya malah nekat menyebarkan data Anda, kita cabut izinnya. Buktikan. Ya, seperti itu, jembatani. Ini enggak giliran orang bertanya, Pak gimana Pak, saya telat dipinjol, bunganya segini, penagihnya seperti ini, saya nggak mampu Pak saat ini, saya minta perpanjangan waktu. Udah, selesaikan aja secara internal. Hubungi aja pihak pinjolnya. Pihak pinjol tidak pernah mengerti. Justru ketika ada masyarakat yang meminta keringanan, malah dicaci maki, dihina, dan ditakut-takuti. Seakan-akan apa? Seakan-akan dia menjadi raja di atas segalanya. Anda punya aturan dari mana? Anda minjam ke perusahaan kami, tanggal sekian, kami sudah bantu Anda. Berarti sekalian dengan caci maki dan tekanan. Ini PR yang tidak pernah terselesaikan oleh OJK. Kelihatannya sepele nih. Kelihatannya simpel, tapi dampak ke depannya OJK tidak membaca lagi. Ya. Karena kita nggak mungkin bisa pungkiri perkembangan zaman dari era digital ini gitu loh. Ya. Karena hampir mau anak kecil sekalipun itu sudah mempunyai smartphone. Ya. Harusnya ini ada penyelesaian apabila terlilit dalam hal ini. Karena kan OJK yang memunculkan ini. Ini legal, ini ilegal, pinjamnya ke legal. Ketika OJK melakukan himbauan, berarti ketika terjadi kendala dan permasalahan, OJK telah mencarikan satu jalan penyelesaian ini. Ya, masyarakat tidak terbebani, pihak pinjol tidak rugi. Jembatani hal ini. Jangan sampai pihak pinjol mencari inisiatif sendiri, mencari jasa penagih hutang seakan apa? Mengadu domba saudara PS saudara. Gitu loh. Ya. Dari debt collector apa? Dia ingin bekerja. Dia ingin mendapatkan uang. Sulitnya lapangan pekerjaan, sulitnya ekonomi yang ada, dia pilih aja nih. Dan pinjol memanfaatkan DC-DC yang kesulitan ekonomi ini untuk diadu dombakan dengan masyarakat yang telat bayar ini. Ya, kejam kalau saya rasa. Ya, dan saya melihat sampai detik ini tidak ada pergerakan yang nyata dari OJK. Hanya sebatas himbauan gitu loh. Sedangkan orang, saya bilangin tadi kan, sebagian dari masyarakat Indonesia tidak tahu apa itu OJK, apalagi dia harus tahu himbauan dari Instagram gitu loh. Ya, kan mustahil. Ya, OJK menghimbau melalui Instagram, melalui media. Gitu loh. Ya, sementara orang OJK aja orang bingung nih OJK-nya apaan. Ya, mungkin sebagian sudah tahu, sebagian lagi belum tahu. Ya. Jadi OJK beranggapan terlalu percaya dengan media dia, terlalu percaya dengan Instagram dia gitu loh. Pokoknya media-media sosial dia, beranggapan semua media sosial dia dilirik oleh 270 juta masyarakat Indonesia. Ya, mustahil banget. Lihat follower OJK berapa. Ya, cuma ratusan ribu. Mungkin kira-kira. Ya, jadi OJK nalarnya nggak sampai ke situ. Seakan-akan setiap media itu pengelolanya udah pasti pemain bayaran semuanya. Jadi pemain bayaran, apa yang mau diposting Pak? Posting aja ini. Apa yang mau posting Pak? Posting aja ini. Kan banyak tuh jasa-jasa pengelolaan media sosial. Ya, kita beralih ke yang terjebak di pinjol. Bagaimana seharusnya kami Pak? Oke. Pinjol tidak mentaati lagi aturan OJK yang ada. Pinjol sudah tidak peduli dengan aturan apapun yang dibentuk oleh OJK. Baik ada larangan, ya, ataupun ada peraturan-peraturan terbaru, pinjol seakan tidak peduli. Kita yang mempedulikan. Bagaimana cara mempedulikan, Pak? Oke. Ada 3 larangan yang dimunculkan OJK yang tidak boleh dilakukan oleh pihak ketiga atau penagih hutang dari pinjol. Ya, menagih dengan mempermalukan, menagih dengan teroran, menagih dengan melakukan tekanan fisik maupun verbal. Anda menemukan 3 ciri-ciri ini dilakukan oleh pihak pinjol, ya, atau salah satu dari ciri-ciri ini dilakukan oleh pihak pinjol, hari itu juga berhenti membayar. Ya, Anda harus kompak ini, harus semangat gitu loh, harus satu gitu. Ya, jangan satu semangat, yang satu enggak. Ya, yang satu ingin mengakhiri, yang satu ingin membayar. Ya, kacau nanti kalau seperti itu. Jadi, begitu kita menemukan ada nih pinjol, konsepnya mempermalukan kita. Anda kalau tidak bayar, saya akan cross check media sosial Anda. Saya akan lihat lagi nih data-data Anda. Saya akan hubungi si A, si B, si C. Pokoknya banyak yang mau dia hubungi. Oke, sampaikan. Ya sudah, kalau seperti itu, hari ini juga saya berhenti membayar. Kenapa seperti itu?
saya mentaati aturan Otoritas Jasa Keuangan karena beliau menyampaikan ada 3 larangan tidak boleh dilakukan oleh debt collector. Dan sekarang larangan itu Anda lakukan, dan berarti saya berhak untuk berhenti membayar. Ya, Anda harus seperti itu. Jadi jangan lagi Anda kirim-kirim misalnya, wah ini screenshotnya bang, ini dari pinjol ini bang, ini dari pinjol ini bang. Kalau konsepnya menekan, mengancam, mempermalukan, menteror dan segala macam, berhenti membayar hari itu juga. Ya, karena Anda tungguin solusi dari OJK nggak akan ada. Anda tungguin solusi dari asosiasi nggak akan ada. Ya, mereka itu sudah jelas tujuan mereka itu bukan untuk memberikan solusi kepada Anda, tapi kayak mana investor ini bisa senang berinvestasi di Indonesia. Ya, itu saja gitu loh. Makanya sampai detik ini permasalahan pinjol seakan melalang buana entah kemana, entah di mana akhirannya, entah di mana nanti sampai finishnya kita nggak tahu. Ya, kalau saya sih seperti itu aja. Kalau tidak sesuai lagi dengan SOP yang ada, berhenti membayar secara online. Minta sama DC-nya, Anda datang aja ke rumah saya. Ya, Anda kunjungi aja saya daripada Anda sibuk-sibuk melakukan pengancaman, penekanan ini segala macam. Alangkah baiknya Anda datangi rumah saya, kita berbicara langsung. Ya, asalkan Anda kompak, satu solusi akan terbit di kemudian hari. Ya, pasti para petinggi-petinggi negara akan melirik Anda, ada apa ini dengan orang-orang yang meminjam di pinjaman online? Kenapa semuanya pada berhenti? Apa yang terjadi? Dan dari situ kita bisa memunculkan apa yang menjadi masalah yang sebenarnya. Ya, dari teman-teman semuanya, bagaimana menurut Anda pendapat saya ini? Apakah benar atau tidak? Jika tidak, isi di kolom komentar. Jika benar, mana yang harus Anda hentikan lebih dulu, isi aja di kolom komentar ya. Mungkin dari saya cuma itu aja ya. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman semuanya, dan keinginan kita didengar oleh petinggi-petinggi di negara ini supaya pinjol benar-benar bermanfaat ada di Indonesia, dan kita juga dapat terbantu semuanya gitu loh, tanpa terbebani. Ya, dan mungkin dari saya cuma itu aja. Nanti malam kita live jam 9 malam teman-teman. Pokoknya aktifkan notifikasi di channel ini. Ketika saya nanti live atau update video terbaru, Anda mendapatkan pemberitahuannya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.